Menginduksi arus listrik pada sebatang batang tadi itu. Terus itu nanti lama-lama menghasilkan torsi reaksi putaran. Apa? Sampean tadi di toko elektronik beli apa itu kipas angin apa? Kipas 220 volt. Casing logam baling-baling nggak tahu sih bahannya apa. Coba kita zoom dulu ya, kita review. Coba balik. Ini langsung AC berarti kipasnya. Oke. Sampean bisa jelaskan ini yang kipas model apa? Motor induksi. Emang perbedaannya dengan kipas yang di sana apa? Yang itu? Karena yang kipas ini itu dia itu membutuhkan kumparan yang dengan tegangan tinggi dan harus AC. Ya, terus. Dan di dalamnya ini itu juga pun ada semacam kayak batang-batang kayak sangkal tupai yang ditutupi oleh inti besi. Ada banyak sekali batang-batang seperti sangkal tupai terus ditutupi oleh bahan ferromagnetik. Terus apa lagi yang bisa sampean jelaskan terkait perbedaan sih menurut pertanyaannya ya dengan beda banget 100%. Sampean kan punya di sana yang kipas angin DC 12 volt atau berapa itu ambil? Yang biasa yang ukuran normal. Ya. Di atas meja Mas ada. Nah, itu. Perbedaannya apa? Jelas banget. Enggak, master sistemnya. Kerja. Aku baru aja mau ngomong tentang prinsip kerjanya. Ya. Kalau dinamo kipas angin 220 itu dia pakai motor diinduksi dan motor induksi itu prinsipnya kecepatan putaran medan magnet pada inti besi logam kumparan ini itu harus selalu lebih lambat daripada kecepatan putaran seluruh baling-baling ini. Maksudnya Kecepatan putaran kumparan atau medan magnet yang berputar itu harus lebih lambat daripada kecepatan putaran baling-baling. Oh, berarti kan karena tadi kalau sebentar, kan ini tadi sudah sampean buka toh. Nah, di dalamnya kan ada kumparan. Lah, ada dua besi kalau nggak salah. Iya toh? Satu tempat kumparan, satu lagi besi di ujung. Iya, berarti itu kan ada dua, kalau dikasih listrik ada dua posisi medan magnet berarti ya? Enggak begitu. Lebih ya? Dia menginduksi arus listrik pada sebatang batang tadi itu. Terus itu nanti lama-lama menghasilkan torsi reaksi putaran. Sesuai dengan seperti apa EMF-nya. Oh, berarti putaran kipasnya ini lebih lambat daripada putaran medan magnetnya. Emang medan magnetnya berputar? Bergantian gitu maksudnya? Enggak, dia tuh muter dikit terus berganti langsung muter lagi terus mati. Terus dia tadi cuma bolak-balik tapi muter pelan. Ding 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 kira-kira ada casing besi itu. Oke, lah yang nempel dengan kipasnya tadi ada kayak bulat-bulat itu apa? Itu intinya. Apa namanya itu? Tadi bilang lupa ya. Sangkal tupai. Namanya apa? Rotor atau apa? Rotor. Ya, rotor. Jadi berbeda dengan yang ini. Berbeda banget. Kalau dilihat ukuran dinamonya juga beda jelas banget. Yang ini kan DC. Yang DC kecil banget. Yang ini AC. Tapi kecepatannya kayaknya kok cepat yang DC malah. Enggak, cepat yang ini. Cepat itu Jauh banget lebih cepat yang ini. Oke, tadi Semen sudah menjelaskan yang AC. Kalau yang DC sistem kerjanya menggunakan hal sensor seperti yang kujelaskan di videoku yang sebelumnya. Oh, seperti yang Semen jelaskan di sepeda listrik itu. Sama aku kan juga pernah contohin di dinamo kipas angin gandaku itu. Itu ada kayak semacam sensor kecil yang kemarin ku jelasin, itu hal sensor. Terus dia udah kasih capitan, jadi plus ini min. Kalau balik dia nggak bakal mau muter. Tapi kalau dibalik lagi dia muter lagi. Tapi kalau yang ini bolak-balik. Tapi kalau ini kita tidak menyuplainya dengan AC, maka dia bakal coba terus berhenti selamanya. Kenapa? Kenapa kalau dikasih arus DC kok dia
Karena cuma dek gitu tak. karena dia itu nggak bisa membuat variasi halus AC. Karena kan ini nggak pakai magnet sama sekali. Oh, ini nggak ada magnet permanennya, nggak ada. Isinya udah cuma besi. Lah kalau AC kok dia bisa membuat medan magnet? Secara teori atau prinsipnya bagaimana? Ya udah aku jelaskan di awal tadi, pakai induksi medan magnet menghasilkan listrik kecil di batang-batang itu tadi, terus menghasilkan medan magnet. Lah tapi kalau dikasih arus DC kok dia nggak bisa menghasilkan medan magnet? Itu terjadi karena alusnya itu hanya muncul 1 detik setelah muncul gaya kumpalannya, terus kan medan magnetnya tetap, jadi nggak ada induksi sama sekali pada batang itu. Kayak contoh kita punya kipas angin yang disuplai arus DC, itu kan pasti nggak bakal muter, mesti halus AC. Oh, ayah kok belum paham ya? Sama frekuensinya halus 50 sampai 60 Hz. Karena kalau frekuensi halus listriknya tidak segitu, maka ini akan tidak mau berfungsi dengan normal. Maka mungkin ini akan berputar sebentar, terus saat melewati frekuensi kerjanya dia bakal kembali diam. Oh, maksudnya frekuensi gelombang apa? Gelombang sinus. Nah, sinus itu ya. Gelombang ini. Oke. Nah, terus itu sebentar. Kamu tadi menyinggung soal pengereman apa yang di kereta api itu? Regeneratif. Apa itu pengereman regeneratif itu? Pengereman regeneratif itu terjadi ketika kecepatan medan magnet putaran pada dinamo kereta api induksi yang gede kayak 3 fasa, 3 kabel. Ya. Itu lebih lambat daripada putaran roda. Terus dia akan dinamonya berubah menjadi generator. Oh, pas kita pakai sepeda listrik, pas turunan gitu, dia itu kalau kecepatan rodanya itu melebihi dari putaran generator, otomatis dia akan berubah menjadi generator. Gitu apa enggak sih? Caranya menggunakan inverter di dalamnya, menurunkan frekuensi putaran dinamo, jadi mungkin cuma segini. Selambat ini, dia bisa langsung jadi pengereman regeneratif. Misal kecepatan medan magnet cuma segini, kecepatan dinamo segini, kecepatan rotor. Itu pasti akan melambat karena ada pengereman, terus sampai lebih lambat lagi daripada roda kecepatan RMS tadi. Apa itu yang digunakan di sepeda motor Polytron Vogue 350 waktu tanjakan kita mengerem selama 3 detik atau berapa, otomatis dia mengerem sendiri rodanya? Tidak tahu. Kamu belum pernah lihat? Pernah. Itu bisa. Jadi dinamonya itu kayak macet. Jadi dia nggak mau bergerak mundur gitu loh. Apa kayak gitu ya? Jangan-jangan di dalamnya ada kayak semacam kayak piringan pengereman kecil yang saat kita menarik tuas rem 3 detik, otomatis controller mengaktifkan pengereman itu dengan cara memolorkan sebuah pegas. Terus langsung mengelem kalau udah. Terus gitu? jadi saat kita tarik, gimana cara unlocknya? Pas kita unlock dia bakal kembali lagi. Dia pas unlock dia nggak bisa lama, ada berapa detik gitu loh. Atau pas kita gas atau kita rem ulang ya, itu bakal dia nonaktif lagi, unlock lagi remnya. Palingan karena kapasnya itu gak bisa bertahan lama-lama. Terus nanti controller otomatis mengaktifkan mode untuk menariknya kembali. Jadi saat vakum dihilangkan, dia otomatis terlepas. Terus saat dibikin vakum lagi sementara, dia langsung otomatis dikunci, terus semua katup ditutup. Jadi terkunci di posisi itu. Jadi saat kita lepaskan vakum pakai katup, kita buka katupnya, dia bakal terus pas kita lagi vakumnya bakal Oke, gini. Kita kan beberapa hari ini memakai sepeda listrik toh. Yang sudah kamu servis itu. Nah, kerusakannya kan problemnya kan di baterai. Betul toh? Nah, tadi kita setelah kemarin setelah kita perbaiki baterainya kita ganti yang soak, ternyata tadi pas kita pakai kehabisan daya. Dan dulu waktu
baterainya belum kita ganti, kita cas nggak bisa masuk kalau kehabisan daya gitu. Nah, tadi kehabisan langsung kita colok langsung masuk. Lah itu yang sebenarnya kok bisa mati sendiri itu sistem mana yang bertugas? iya yang bertugas? BMS. BMS-nya apa? Kontrol BMS tuh ya betul aja. Nah, kalau tegangan baterai turun di bawah batas minimum yang sudah ditentukan sama pabrikan di IC BMS ya, Hah? maka otomatis IC BMS itu akan mengirimkan perintah ke IC utama BMS yang 3 biji gede itu Hah? untuk Memutus. memutus suplai arus ke bagian output. Oh, iya ya. Lah, umpama nggak diputus, Baterai Umpama. bisa habis terus kepanasan terus tuang. waduh, Lebih baik arusnya diputus daripada meledak semua. atau mungkin bisa juga baterainya kehabisan daya sampai di bawah 2, berapa itu bisa soak gitu. 2,5. Heeh. Nah, pasti soak. Kapasitasnya langsung menurun 100 kali lipat. Oh, Misal awalnya kapasitasnya 1 Ah ya, satu sel baterai. ya. Dia bisa turun mungkin sampai 3 Ah. Atau enggak berapa? Lebih 10 Ah menurun jadi 10 kali lipat. lah katanya menurun. Nah, kapasitasnya 10. Maksudnya menurun 10 kali lipat. Oh, ya. Berarti kalau 10 menurun jadi 1 dong. Oke. Ya wes, terima kasih Mas Depa. Berarti sudah udah habis.